Selamat sore. Kita kembali pada KPA Online Tamrin yang diselenggarakan setiap hari Senin dan hari Kamis. Pada petang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dengan tema kita bisa mempercayai Allah, merupakan bagian kedua dari pembahasan kita hari Senin yang lalu. Sebelum kita memulai, mari kita sama-sama berdoa. Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Kasih, terpujilah Engkau Tuhanku. Pada sore hari ini kami akan mempelajari firman-Mu. Hadirlah sepanjang pelajaran kami sore hari ini, agar pelajaran ini boleh memuaskan bagi mereka yang haus akan kebenaran-Mu Bapa. Kami serahkan semua ini di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bisa mempercayai Allah. Dan judul sore hari ini adalah Allah datang ke dalam hubungan yang bersifat pribadi dengan manusia. Allah lah yang merancang langit yang penuh bintang, yang menciptakan semesta. Ia datang ke dalam suatu hubungan secara pribadi dengan manusia. Ia tentunya mempunyai hubungan pribadi dengan Musa. Seperti tertulis pada ayat Alkitab. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka. Seperti seorang berbicara kepada temannya. Tertulis pada Keluaran 33 ayat 11. Dan Allah mau masuk ke dalam hubungan pribadi dengan Anda dan menjadi sahabat Anda. Yesus berjanji kepada mereka yang mengikuti Dia, "Kamulah sahabatku." Tertulis pada Yohanes 15 ayat 14. Semua kita telah bergumul dengan pemikiran tentang Allah. Karena manusia pada dasarnya beragama. Tidak ada hewan yang pernah membangun mesbah perbaktian. Namun, di mana Anda temukan pria dan wanita, Anda akan temukan mereka berbakti. Jauh di dalam hati setiap manusia, ada sesuatu kerinduan yang kuat di dalam hati mereka untuk berbakti. Kesadaran akan adanya Allah dan rindu menjadi sahabat Allah. Bila kita menyambut kerinduan kita dan menemukan Allah, tidak ada lagi keraguan tentang keberadaannya dan juga kebutuhan kita. Pada tahun 1990, jutaan orang ateis di Rusia berbalik meninggalkan ateis dan kembali kepada Allah. Seorang profesor di Saint Petersburg yang bidang keahliannya adalah astronomi membuat satu pernyataan yang menggambarkan komentar yang dibuat oleh banyak ateis yang telah berubah itu di bekas Uni Soviet. Salah satunya menyebutkan, "Saya telah mencari arti hidup dalam riset ilmu pengetahuan saya, tetapi tidak menemukan apapun untuk dapat saya percayai. Para ilmuwan di sekitar saya mempunyai perasaan hampa yang sama. Bila saya melihat luasnya jagat alam ini melalui penelitian astronomi dan kehampaan jiwaku, saya merasa di situ pasti ada sesuatu yang bermakna." Lalu, ketika saya menerima Alkitab yang Anda berikan dan mulai membacanya, kehampaan hidupku ini terisi. Saya menemukan Alkitab menjadi satu-satunya sumber keyakinan bagi jiwa saya. Saya telah menerima Yesus sebagai juru selamatku dan telah menemukan kedamaian.
penghiburan, dan kepuasan sejati di dalam hidup ini. Seorang Kristen percaya akan Allah karena ia telah bertemu dengan Dia dan menemukan bahwa Dia mampu memuaskan kebutuhan jiwa yang paling dalam. Allah kepada siapa umat Kristen telah dengan sukarela menemukan keberadaannya, telah memberikan kepada kita pandangan yang baru, arti yang baru, motif yang baru, tujuan yang baru, dan tentunya sukacita yang baru. Allah tidak menjanjikan satu hidup yang bebas dari kesusahan dan lepas dari pertentangan. Tetapi Dia menjamin kita bahwa Dia akan memimpin dan memelihara kita jika kita mempunyai hubungan secara pribadi dengan Dia. Dan Anda tahu, jutaan umat Kristen akan menyaksikan bahwa mereka mau meninggalkan segala sesuatu daripada kembali kepada kehidupan tanpa Allah. Inilah keajaiban terbesar dari semuanya. Bahwa Allah yang Maha Kuasa, yang merancang semua makhluk hidup dan menciptakan serta memelihara galaksi, juga merindukan suatu hubungan pribadi dengan pria dan wanita, anak lelaki dan perempuan. Daud mengagumi hal itu ketika ia menulis, "Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya?" Tertulis pada kitab Mazmur 8 ayat 3 dan 4. Pencipta kita sangat memperhatikan masing-masing kita. Ia menaruh perhatian kepada Anda secara pribadi, seolah-olah Andalah satu-satunya yang Dia ciptakan. Jadi, bisa percaya kepada Allah dikarenakan satu, karena rancangan yang terinci dalam segala sesuatu yang Dia ciptakan tentang kita. Kedua, karena kerinduan kepada Allah dalam diri kita yang membuat kita gelisah sampai memuaskan semua kebutuhan kita, menemukan ketenangan itu hanya di dalam Dia. Dan ketiga, dan bila kita mencari dan menemukan Dia, yaitu Allah, Ia akan memuaskan semua kebutuhan dan kerinduan kita sepenuhnya. Lalu seperti apakah Allah itu dalam Alkitab? Allah menceritakan kepada kita siapakah Dia dan seperti apakah Dia. Pola apakah yang Allah gunakan untuk menciptakan manusia? Kita baca ayatnya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Kejadian 1 ayat 27. Karena kita dijadikan sesuai dengan gambar Allah, maka kesanggupan kita untuk memantulkan dan merasa, mengingat dan berharap
untuk memahami dan menganalisis semua berasal dari Dia. Apakah sifat Allah yang dominan? Tertulis dalam kitab suci. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Allah berhubungan dengan manusia melalui hatinya yang penuh kasih. Tidak ada sesuatu pun yang ia lakukan atau akan pernah lakukan yang tidak didorong dengan kasih yang penuh pengorbanan dan tidak mementingkan diri sendiri. Bagaimanakah Yesus mengatakan terang Allah? Dalam Alkitab, Allah berulang kali berbicara mengenai dirinya sendiri sebagai Bapa. Dalam kitab tertulis, bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Tertulis pada Maleakhi 2 ayat 10. Beberapa dari gambar ayah yang kita lihat sekarang ini tidak seperti yang kita inginkan. Adakah Allah ayah yang lalai? Ayah yang kejam? Allah tidak demikian. Dia adalah Bapa yang memelihara dan senang bermain-main dengan anaknya, laki-laki dan perempuan. Ayah yang memberikan kehangatan kasih sayang kepada anak-anaknya dengan menceritakan cerita-cerita indah sebelum tidur. Allah Bapa kita yang pengasih ingin untuk berbuat lebih dari sekedar menyatakan dirinya melalui firman-Nya dalam kitab suci. Dia tahu bahwa orang yang hidup bersama kita akan lebih nyata kepada kita daripada seorang yang hanya kita dengar atau baca di buku. Karena itu, ia memutuskan untuk masuk ke dalam dunia kita sebagai seorang manusia sejati dalam diri Yesus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Kolose 1 ayat 15. Jadi bila Anda telah melihat Yesus, Anda telah melihat Allah. Ia turun setara dengan kita. Ia menjadi seperti kita, sehingga ia dapat mengejar kita bagaimana untuk hidup dan bahagia. Agar kita dapat melihat bagaimana Allah itu yang sebenarnya. Yesus adalah Allah yang kelihatan. Ia sendiri berkata, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Tertulis dalam Yohanes 14 ayat 9. Sementara Anda membaca kisah tentang Yesus dalam 4 Injil, 4 buku pertama dari Perjanjian Baru, Anda akan menemukan gambar yang mempesona mengenai Bapa kita yang di surga. Sehingga seorang nelayan yang kasar dan puas diri rela membuang jalannya untuk mengikuti Yesus. Anak-anak kecil bergerombol menerima berkat-Nya. Ia dapat memberikan penghiburan kepada orang-orang berdosa yang paling putus asa dan melucuti orang munafik yang merasa diri paling benar. Ia mampu menyembuhkan segala sesuatu dari kebutuhan
sampai penyakit kusta. Dalam semua perbuatannya, Yesus menunjukkan bahwa Allah itu kasih. Ia memenuhi kebutuhan manusia dengan satu cara yang tidak pernah dilakukan seorang pun sebelumnya atau sesudah itu. Pernyataan kemuliaan yang terakhir dari Yesus mengenai Allah itu terjadi di salib. Yaitu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Yesus mati bukan hanya memberikan kita hidup yang lebih bahagia sekarang, tetapi memberikan kita juga hidup kekal untuk berabad-abad lamanya. Orang bertanya-tanya dan berharap dan mengimpikan tentang Allah. Mereka melihat hasil pekerjaan tangannya di angkasa dan di alam yang indah. Lalu di atas salib, Yesus memecahkan kesunyian segala zaman. Dan manusia menemukan diri mereka memandang kepada wajah Allah itu sendiri. Melihat dia sebagaimana ia sebenarnya. Kasih yang kekal dan abadi. Tahukah Anda bisa menemukan Allah sekarang juga pada saat Yesus menyatakan dirinya. Penemuan itu akan menuntun Anda untuk secara pribadi menyatakan dengan tegas, Bapa, aku mengasihi Engkau. Demikianlah pembahasan kita sore hari ini. Kita akan menutup dalam doa. Allah yang Maha Besar, sungguh luar biasa Engkau Allah kami, di mana kami mampu melihat Engkau melalui Yesus Kristus. Kuatkan kami dalam iman kami, agar kami dapat menerima berkat-Mu, agar kami mampu mengerti Engkau yang sesungguhnya Bapa. Sore hari ini kami telah mempelajari sebagian dari kitab. Berkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, cukup sekian pembahasan kita sore ini. Sampai jumpa pada KPA Online Tamrin di Senin mendatang dalam materi kelanjutannya. Selamat sore, Tuhan memberkati.